Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa annahu rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Jamaah saudara, alhamdulillah salam kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah SWT limpahkan dan juga kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh dunia yang diam. Jamaah saudara, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam majelis yang Allah dapatkan limpahan barakah dari Allah SWT disebabkan adalah majelis ilmu, majelis mengkaji Islam, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang mungkin saya perlu sampaikan. Baik, berarti mungkin langsung aja kita yang penting mungkin ini aja pakai materi tadi. Sampai betul saudara, ini adalah kita masih berada dalam bulan Muharram, bulan yang dalam kalender Arab itu dia merupakan bulan pertama ya dalam tahun Hijriah. Jadi akhir bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Nah, setelah Dzulhijjah itu puncak, misalnya puncak tahunnya, kemudian balik lagi pada bulan yang pertama, yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini, maksud saya gini, di bulan Muharram yang tahun pertama ini pertanyaannya adalah kenapa, maksudnya ini kemudian kita biasa kemudian diingatkan dengan satu peristiwa penting yang merupakan peristiwa hijrah, dan peristiwa hijrah inilah yang ditetapkan sebagai tahun pertama umat Islam. Pada saat khilafah atau khilafah Sayyidina Umar itu dalam administrasi surat menyurat itu diperlukan adanya tahun, perayaan tahun keberapa. Setelah kemudian para sahabat mereka bermusyawarah untuk menentukan kapan tahun pertama umat Islam itu. Setelah mereka melihat ada setidaknya tiga momentum penting. Yang pertama adalah lahirnya Nabi SAW, yang kedua adalah turunnya wahyu, dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, mereka kemudian menimbang bahwa tidak melihat tahun kelahiran Nabi, tidak juga tahun pada saat Nabi menerima wahyu, juga tidak pula pada saat Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian setelah mereka berunding, Sayyidina Umar menetapkan bahwa tahun pertama umat Islam adalah tahun saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa alasannya? Beliau mengatakan karena al-hijrah marroqat bainal haqqi wal batil fa'arifu biha. Jadi beliau mengatakan hijrah itu adalah pemisah antara hak dan batil, maka jadikanlah kalender penanggalan umat Islam. Sejak tahun itu kita mengenal tahun Hijriah. Tahun pertama umat Islam adalah tahun 1 pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Cuma kalau kita lihat antusiasme umat Islam adalah untuk menyambut tahun Hijrah ini dibandingkan dengan umat Islam dalam menyambut tahun Masehi ini sangat jauh berbeda. Padahal kalau kita lihat apa hubungannya umat Islam dengan tahun Masehi? Tidak ada hubungan apapun. Itu adalah tahunnya kaum Nasrani yang mereka melihat tahun kelahiran Nabi Isa menurut penanggalan mereka. Apalagi juga ada bulan Januari, Februari, Maret yang itu juga tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Kita ada puasa Ramadan, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, ada Asyura seperti yang sekarang, ada Al-Ayyamul Abiyad, hari-hari putih yang disitu kita sudah akan puasa, dan segala macamnya semua terkait dengan penanggalan Qamariyah. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Demikian juga apa istimewanya tanggal 1 Januari, sehingga umat Islam berbondong-bondong untuk merayakan seolah itu adalah hari istimewa bagi umat Islam. Sementara ada peristiwa hijrah yang mestinya umat Islam juga mengingat perkara ini menjadi perkara besar. Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, seperti saya buat PPT pada satu tadi, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Yang pertama, jangan lupa saudara, hijrah ini memberikan pelajaran penting buat kita untuk apa? Untuk menjadikan Islam sebagai loyalitas tertinggi. Jadi bagi setiap muslim, loyalitas paling tinggi bagi umat Islam adalah Islam, adalah Allah, Rasul, dan ajarannya. Saya ingin tunjukkan bukti itu ada dalam surah At-Taubah, ya. Dalam surah At-Taubah
Allah SWT berfirman, "Qul in kana aba'ukum ya, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, ya, katakanlah kata Allah SWT, "Qul in kana aba'ukum," apabila bapak-bapak kalian itu, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Berarti kan ini adalah orang-orang yang kita cintai. Anak, bapak, anak, saudara, istri, keluarga. Lalu mereka mengatakan, wa amwalun taraftumuha, harta yang kalian usahakan. Berikutnya disebutkan, wa tijaratun taksawna kasada, perdagangan atau bisnis yang kalian takutkan kerugiannya. Terakhir, wa masakin tardawna, dan tempat tinggal, termasuk kampung halaman yang kamu cintai. Lengkap sudah, keluarga, kekayaan, bisnis, kampung, tempat tinggal, dan kampung halaman. Kata Allah, jika itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah SWT, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan di dalam kitab tafsir, seperti kata dalam tafsir At-Tabari, diceritakan ayat ini turun pada saat terjadinya hijrah, yang saat itu mereka di antara umat Islam ada yang merasa keberatan untuk melakukan hijrah. Jadi dikatakan bahwa dalam tafsir disebutkan mereka tidak mau berhijrah sebagian itu karena tuksirunal maksa, ya. Jadi mereka lebih mendahulukan atau mengutamakan apa yang dari tempat tinggal dan segala macam tadi. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat yang istilahnya itu memberikan pilihan kepada kita agar apa? Agar mereka itu mau melakukan hijrah.